kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Shalom semuanya. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di dalam gedung gereja ini. Kita akan memulai ibadah raya kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Sungguh kami bangga padamu ya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu kami boleh ada hingga hari ini. Kami boleh tidur dengan nyaman, dan Tuhan juga membangunkan kami pagi hari ini untuk kami boleh bersama-sama berkumpul di gedung gereja ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir dalam gedung gereja ini maupun jemaat yang menyaksikan secara online ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh fokuskan hati dan pikiran kami untuk boleh meninggikan nama-Mu, menyembah nama-Mu ya Tuhan. Kami teringat juga untuk jemaat-jemaat yang belum nampak hadir. Kiranya Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang ingatkan jam-jam ibadah kepada mereka ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami ingin mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang fokuskan setiap kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang terindah dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ku datang
memuji nama-Mu ya Tuhan, bahwa hanya Yesus satu-satunya ya Tuhan, bahwa kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kalau setelah kami mau semakin bersiap bersorak-sorai meninggikan nama-Mu bagi jemaat yang siap, bersama saya katakan amin. Pujikan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Kami
saat ini Tuhan Kau sudah merawat kami semua dengan sukacita yang luar biasa pada pagi hari. Setiap firman itu masuk dan bertanam dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Penulis kisah hidupku, disalib bagi dosaku.
sehingga mengikutmu adalah hal termulia. Emas, perak, permata tidak ada gunanya bagi kami Tuhan. Tuhan, ya sementara ada di dunia ini dan semuanya akan lenyap, tetapi mengikut Yesus, mengikuti Allah dengan rancangan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah, memberi diri untuk Engkau Tuhan. Terima kasih melayakkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Engkau sudah melayakkan kami untuk duduk sebentar lagi. Kami mau dengar Tuhan apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Berikan hikmat akal budi pada kami untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami, biarlah perasaan kami hanya tertuju kepada Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki, biarlah firman itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk mendengar, berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Luar biasa ya, saya suka dengan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kiranya boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapannya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, kebenarannya, dan yang hari ini saya beri judul dengan tema menebar kasih, ya, menebar kasih. Kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk dua hal, secara vertikal dan secara horizontal. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, dua hal yang Tuhan Yesus ajarkan. Kenapa harus kasih? Karena Allah itu kasih. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Bilang dulu sama temannya sebelahnya, bilang Allah itu kasih. Jadi kalau kita beli sesuatu tuh yang penuh dengan trik, intrik, licik, itu bukan Allah. Allah itu kasih. Apapun yang dikerjakannya itu selalu disertai dengan kasih. Ya, seperti itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau seseorang melakukan sesuatu kelihatannya baik, tetapi ada maksud dan tujuan terselubung, itu bukan anak Tuhan. Ya, karena Allah itu kasih, maka kita harus mengasihi Tuhan juga, mengasihi sesama juga, ya, seperti satu paket, tidak dapat dipisahkan. Dan nanti akan lihat video, tapi sebentar disiapkan. Saya ingin membaca, ya, saya ingin membacakan sebuah ayat. Seperti apa kasih itu? Ya, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Saya bacakan pelan-pelan, ya. Kita semua harus paham ini. Kasih itu apa sih? Kasih itu sabar. Sabar. Coba dilus dadanya. Sabar. Ya. Yang kedua, kasih itu murah hati. Murah hati itu baik, suka menolong, suka memberi. Terus kasih itu tidak cemburu. Maksudnya tidak cemburu dengan milik orang lain. Oh, dia kok bisa begini ya? Iri-iri, ya. Tidak iri, itu kasih. Terus ia tidak memegahkan diri, gak sombong, gak aku punya ini tuh, aku nanti akan begini tuh, demi diri sendiri. Kalau kita berpakaian pantas, kalau kita cantik, kalau kita ganteng, kalau ini bukan untuk diri sendiri, bukan untuk dipuji orang, bukan, ya. Kalau itu kita lakukan, kalau ke gereja aku pakai baju baru, nah, saya sih suka guyon, ini baru bajuku nih, baru nih, ya. Tapi itu guyon, tujuannya bukan untuk memuji diri
sendiri supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan, supaya dengan apa yang kita lakukan, kepantasan yang kita lakukan itu bisa menyenangkan Tuhan. Dilihatnya anak-anakku ini cantik-cantik, ganteng-ganteng, baik hati, hatinya baik, ya, itu semuanya menyenangkan Tuhan itu, ya. Lalu tidak melakukan yang tidak sopan, belajarlah sopan santun, ya. Unggah-ungguhnya dipakai. Tapi di sini kita di Jawa ini kita semua diajari untuk sopan santun. Terus tidak mencari keuntungan diri sendiri, ya, itu tadi yang saya katakan, tidak untuk menguntungkan diri sendiri. Aku begini supaya itu tidak boleh, ya. Tuh, terus itu bukan kasih maksudnya. Ia tidak pemarah. Tidak pemarah itu bukan berarti tidak boleh marah, ya. Tidak pemarah itu tidak suka marah-marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, itu namanya pemarah, ya. Kalau pemarah, Tuhan Yesus tetap disertai dengan kasih. Tuhan Yesus pernah marah? Pernah. Di rumah Tuhan dia porak-porandakan itu semua, meja penukar uang, tempat orang berjualan. Marahnya Yesus disertai dengan kasih. Karena apa? Kasih kepada Tuhan. Kata firman Tuhan apa? Rumah Tuhan itu menghanguskan aku. Jadi artinya dia sangat suka datang di rumah Tuhan, tempat dia beribadah, tempat kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bersuka cita bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman. Dibuat yang gak senonoh, gak sopan, marah Yesus, tapi tetap disertai dengan kasih kepada Tuhan. Itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau ada orang yang salah, orang itu kadang-kadang begini, ya, 1000 kebaikan akan kalah dengan 1 kesalahan. Biasanya baik sampai 1000, tapi sekali berbuat salah, mungkin dimarahi spontan atau bagaimana. Kamu kayak gitu ya, tak titeni kamu, ya. Kamu terus gak main, kamu gak cocok jadi saudaraku. Kemarahannya itu melebihi 1000, ya. Itu bukan kasih. Kalau kita mengasihi, enggak seperti itu, ya. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Hal-hal yang tidak adil itu membuat kita, kok diperlakukan tidak adil, dan kita pasti merasa sama, gitu, ya. Ada rasa empati, kasihan. Kalau kita bisa menolong, kita tolong. Kalau tidak, kita cukup berdoa, karena doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Terus dia menutupi segala sesuatu. Yang elek-elek itu gak usah dibocor-bocorkan, gitu loh. Kalau kita biasanya, ya, manusia tuh kalau tahu sesuatu tak tahan, mesti pengen cerita. Apalagi kalau yang jelek-jelek, kalau yang gak bagus-bagus, bahagia, dia tuh. Kalau ngomong harus dengan orang yang tepat. Kadang-kadang kita bocor ember kepada orang yang tidak tepat. Kalau saya, biasanya saya gitu. Kalau ada apa-apa tuh cepet, tak bisa nahan saya. Mesti pengen tak ceritakan, pengen tak ngomong. Tapi kepada orang yang tepat, ya, pada Pak Gembala, pada Kak Erna. Jadi tidak akan nyebar ke tempat yang nggak baik, ya. Kita harus tahu kepada siapa kita bicara. Apalagi kepada yang bukan anak Tuhan kita ceritain, waduh, wong Kristen loh kayak gitu. Nah, kemarin lo diceritain, ternyata ya orang Kristen itu, waduh, itu namanya mempermalukan nama Tuhan. Ia menutupi segala sesuatu, tapi dia juga percaya segala sesuatu untuk kebaikan, mengharapkan segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu. Kembali kepada sabar,
karena Tuhan Yesus itu baik. Nah, kita sudah tahu tadi ya bahwa Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu, kita harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Ya, jelas sekali. Kalau sekolah minggu ditanyakan, gimana sih mengasihi Tuhan itu? Mengasihi yang vertikal tadi, mengasihi Tuhan itu gimana? Pasti berdoa, ibadah, memuji Tuhan. Terus apa lagi? Mendengar firman. Ya, anak sekolah justru secara spontan pasti akan berbicara seperti itu. Ya, dan menebar kasih kepada Allah itu memang benar. Kita harus suka berdoa, tapi berdoanya dengan hati yang tulus, hancur, dengan segala kerendahan hati kita. Kita harus mendekat kepada Tuhan, bergumul di kakinya. Kalau kita ada masalah, nomor satu kan Tuhan. Tuhan itu gak gampang marah sama kita ya. Meskipun apapun yang kita ucapkan, kita ngomong sama dia itu Tuhan terima dengan senang hati. Enak ya. Jadi walaupun kita Tuhan begini gitu, tapi Tuhan itu menerima dengan segala senang hati, karena dengan demikian benar-benar anakku, ya kan? Kalau anak kan pasti dekat sama orang tuanya, ya kan, seperti itu. Nah, kalau kita datang dengan seperti itu, kita juga mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, bukan masuk kanan keluar kiri, tetapi merenungkannya siang dan malam. Itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Juga ada di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3 disebut mengasihi Tuhan itu kalau kita menuruti segala perintahnya. Dan dikatakan perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Ya, kalau kita bilang mengasihi Tuhan, kita tentunya menuruti segala perintahnya. Dan perintahnya itu apa? Yang banter, perintahnya itu tidak berat. Percayalah kalau Tuhan yang mengatakannya, Tuhan bilang tidak berat. Kalau kamu merasa berat, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Kalau saya mau saksi tutup saudara, buahnya tapi kadang-kadang orang itu dengan kesaksian itu tidak membawa dia kepada keselamatan. Heran ya, kadang-kadang itu cuma bujuk. Mungkin banyak juga ya kesaksian itu yang bujuk gitu ya, yang dibuat-buat, yang ditambahi, dikurangi gitu. Kalau kita bersaksi, saksikan apa adanya, supaya membawa orang itu percaya kepada Tuhan. Ya, sangat banyak yang saya alami, luar biasa pertolongan Tuhan. Saya itu baru batin, ya Allah, Tuhan, GKP ini sudah lama ya, udah kasih berkat gitu, udah kasih sembako sudah lama gitu. Mas, terus ada juga yang bilang, lama ya kita nggak healing kayak gitu. Ya, saya sampaikan kepada Tuhan, Tuhan kerinduan minlah. Satu hari ada yang bilang, ini ada berkat tolong diberikan untuk yatim piatu dan panti jompo. Ditawarkan kepada gereja-gereja gitu, nggak ada yang ambil dulu. Aneh ya, nggak ada yang mau. Lalu saya bilang, ya boleh, saya akan sampaikan nanti berkatnya untuk yatim piatu dan panti jompo. Setelah itu saudara, wah puji Tuhan ya, karena ini kemauan saya, ini kan karena saya mengasihi Tuhan. Saya benar-benar mau melakukannya untuk menyenangkan Tuhan, gitu aja kan. Lah kok tiba-tiba, ini saya kasih berkat sembako untuk gereja nih. Wah, haleluya, puji Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati, dan untuk tujuannya untuk menyenangkan Tuhan, berkat itu datang. Ya, tidak kita sangka-sangka, itu sesuai dengan doa kita, ya, kedekatan kita dengan Tuhan, itu menyenangkan Tuhan. Jadi nanti pulang bawa sembako dari Tuhan, haleluya. Ya, yang Ibrani 12 ayat 17 dikatakan kalau kamu mencintai Tuhan, kamu itu setia. Apa? Cebleknya, setia.
Dan dikatakan 1 Timotius 6 ayat 11, sebagai manusia Allah kejar keadilan, kesetiaan, kesabaran, dan kelembutan. Itu buktinya kita mengasihi Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat mengasihi manusia sesama kita itu seperti apa. Kita nonton video dulu ya, biar seger gak ngantuk. Kita nonton video dulu. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita sudah lihat film yang lucu, menggemaskan, tetapi ada maknanya ya. Seekor gugup ya diajak sama tuannya mancing ya, naik perahu mancing, dan ternyata ketika dia mancing ada gangguan ya, burung gagak datang. Padahal dia sudah ngantuk-ngantuk, sebelumnya nggak ada kegiatan gitu. Nggak ada kegiatan, dia sudah ngantuk-ngantuk. Begitu ada burung datang, dia langsung dimarahin lah sama tuannya. Gitu, nggak boleh. Terus ternyata burung itu datang lagi, mau ngambil cacing yang dibuat mancing tadi. Kejarlah dia lagi. Terus burungnya itu burung bango. Burung bango itu kan memang pintar nyari ikan ya, nyari ikan. Tapi dia ngambil cacing buat apa gitu. Nah, ternyata dia berhasil ngambil kan itu cacingnya. Ditarik lah sama si guguk ini. Kamu jangan kurang ajar, kamu ngambil punya tuanku. Tarik menarik yo, tarik menarik sampai jatuh, terjerembab si bangonya. Cacingnya lepas, terus dia dikejar lagi sama pemancing ikan, apa namanya, memburu ikan ya, nelayan, sama nelayannya dikejar, malah mau dipukul. Wah, pergilah si burung itu. Guguknya senang, kapok, syukur gitu kan ya. Terus dia waktu sudah tidak ada kegiatan lagi, dia lihat gitu, ternyata si burung itu dia pergi kepada anaknya ada 3 tadi ya, semuanya minta makan gitu. Bingung dia, gimana ya, tak kasih ikan kan, dia pinter cari ikan kan, ikan diambil dikasih ikan kepada anaknya nggak mau karena masih bayi kan. Kalau
Manusia bayi kan minumannya susu, dikasih ikan ya gak mau lah, gak doyan, bakso gak doyan, sambal pecel gak doyan ya, dia mintanya sesuatu gak mau. Oh, langsung jatuh belas kasihannya. Si Gugu ini langsung, oh, buat anaknya ya, gimana ya? Akhirnya dia ambil cacingnya nih, gitu, coba ini tak sini. Terus dia pergi menjauh gini. Si burung bangun datang lagi, diambillah cacing itu dan diberikan kepada anaknya. Anaknya makan dengan lahap. Si Gugu ini ikut senang, dia ikut senang, ikut senang dia, ikut senang. Terus dia ngantuk lagi, sudah mau tidur, tahu cepat datang si ikan. Makin dia ikan nih. Ternyata si burung bangau bawa ikan yang banyak di moncongnya. Nah, datang dia bawa moncong, terus dilepas, dikasihkan gitu. Terus yang dapat nama si Guguk ya. Begitu burungnya pergi, bosnya datang, apa itu? Kok banyak ikan? Terus Guguknya terus gitu. Saya senang lihatnya, ya lucu gitu dan bagus, dan kita bisa tarik kesimpulan bahwa itulah yang namanya kasih kepada sesama. Kalau kita kadang-kadang tuh melihat seseorang itu menjengkelkan, ya, suka ngambil hak kita, suka ngericui kayak gitu kan. Tapi begitu kita tahu tujuannya untuk menghidupi anaknya gitu, pasti sebagai anak Tuhan kita akan jatuh dalam belas kasihan. Jangan kasihan, lalu sebaiknya kalau kita bisa tolong, kita tolong. Kalau tidak bisa apa tadi? Didoakan. Dan kalau kita nggak bisa bantu, ya kita bisa berdoa. Tuhan tolong, pasti Tuhan mengirimkan berkat lewat orang lain. Dan tidak hanya sampai di situ. Begitu kita sudah melakukan kebaikan, ya, dengan hati yang penuh sukacita, berkat itu datang untuk kita. Saya yakin itu seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sepanjang kehidupannya dia selalu menebarkan kasih. Dia pergi pagi-pagi, dia mulai berjalan bersama murid-muridnya, menginjil, menceritakan kasih Allah, diikuti orang banyak. Pasti kalau sudah waktunya makan, timbullah belas kasihan. Mereka pasti lapar. Murid-muridnya bilang, suruh pulang Tuhan, suruh pulang, mereka makan dulu. Katanya, kok disuruh pulang? Kamu yang harus kasih makan. Kok gitu? Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Apa yang ada di tanganmu itu akan dikembangkan oleh Tuhan. Tuhan pakai untuk kita bisa berbuat baik, supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Orang buta berjatuh belas kasihan. Kalau kita baca di firman Tuhan, mesti ada kata-kata maka jatuhlah belas kasihannya Tuhan Yesus, disembuhkan. Orang lumpuh ditolong Tuhan. Semua yang ada di dalam firman Tuhan mengatakan Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Makanya Yesus itu memang teladan kita yang luar biasa, ya. Dia selalu saja melakukan yang terbaik untuk kita semua. Nah, kita anak-anak Tuhan juga harus seperti itu. Amsal 19 ayat 17. Nah, mari kita baca bersama-sama. Amsal 19 ayat 17. Sebelum dibuka, saya mau cerita, saudara. Kita ini, saya dengarnya itu sudah lama juga dari ini pendeta Yusuf Roni. Waktu itu saya masih awal-awal bertobat. Dia cerita begini. Satu hari Tuhan Yesus mau ngajak murid-muridnya. Terus dia bilang, semua bawa batu, gitu ya. Bawa batu semua. Semua bawa batu, ya, semuanya lah yang bisa dibawa. Si Petrus ini memang luar biasa. Ya banyak angkanya,
kan, pokoknya ambil yang kecil dia. Daripada nanti jalan jauh bawa berat-berat, pokoknya batu, ambil batu segini dia. Udah disaing dan sudah bawa batu sudah. Akhirnya pas sampai ini makan jam makan siang, ayo sekarang semua dikeluarkan batunya, katanya Tuhan, didoakan, diberkati, batunya jadi roti. Wih, puji Tuhan. Wah, semua yang bawa roti gede-gede, batu besar-besar jadi roti. Wah, kenyang. Petrus kecil, waduh, selilit ini. Ya, terus yang lagi akhirnya besoknya Tuhan Yesus bilang lagi, ayo semua sekarang bawa batu. Wah, Petrus bawa batu besar. Batu besar dia bawa ya. Nah, nanti kalau jadi roti kan aku kenyang, bisa makan sampai malam. Waktu berjalan katanya Tuhan Yesus, sekarang batunya dikeluarkan karena ini tempatnya terjal buat duduk batunya. Sebelumnya sudah diingat-ingatkan batunya tuh digoyang-goyang sama Petrus. Kok Tuhan gak suruh makan? Ternyata buat duduk. Nah itu makanya hati kita ini harus bersih. Jangan penuh dengan intrik, licik gitu ya. Seperti itu Tuhan sudah melihat hati kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kita baca Amsal 19 ayat 17. 2, 3. Siap. Ulang sekali lagi, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Wih, kaya kita bisa ngutangi Tuhan. Tapi itu tadi Tuhan tetap kembali melihat hati. Kalau hatimu penuh intrik dan licik, itu bukan memiutangi Tuhan, ya. Tapi kamu mencobai Tuhan. Seperti Petrus tadi udah bawa batu, salah bawa batu kecil, tapi hatinya itu berarti penuh dengan licik. Ilustrasi supaya kita tuh ngerti seperti itu loh. Tidak baik, ya. Kalau kita memang kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, tetapi bukan berarti kita licik. Itu tidak disukai oleh Tuhan. Dengan tujuan aku datang supaya aku dapat. Nah itu tidak bagus ya, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, kita memiutangi Tuhan. Kalau sudah memberi, jangan terus sedih. Tiwas tak kasihkan, ternyata sama dia dimakan-makan. Aku aja makan pecel, misalnya gitu ya kan. Tapi kok dia makan steak gitu misalnya. Ternyata uang yang aku berikan kemarin dipakai makan steak. Padahal dia nggak tahu makannya steak itu ditraktir misalnya ya kan. Nggak tahu. Tapi itu membuat hatinya sedih. Kurang ajar. Nah itu tidak memberi berkat, tidak membawa berkat buat kita. Kalau memberi harus dengan sukarela dan penuh sukacita. Terus jangan dipikiri membuat kita sedih, ya itu tidak boleh. Puji Tuhan. Jadi orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Tuhan itu masuk mau berhutang sih? Tuhan tuh nggak mau berhutang. Kalau kita sudah melakukan kebenaran, kita sudah melakukan baik dan tulus, dan itu tujuannya mengasihi Tuhan, jangan khawatir. Tuhan akan membalas, dan balasnya Tuhan itu bukan saipet, bukan, tetapi banyak. Tapi jangan dikira kalau berkat itu hanya berupa uang, harta benda, makanan, bukan. Kadang-kadang kita dilimpahi dengan sukacita. Itu sulit loh. Orang bersukacita itu tidak gampang ya. Tidak gampang. Kalau orang sudah punya sifat yang pemarah, suka cemberut, suka menggerutu, ngomel, itu tidak gampang bersukacita. Jangan bergaul dengan orang yang seperti itu. Kita akan ikut-ikutan lemes, ikut-ikutan sedih, ikut-ikutan
bete akhirnya, saudaraku ya. Jadi kalau kita jadi anak-anak Tuhan, smile ya, kayak Clay itu, smile ya, smile. Kalau kita suka tersenyum, suka tertawa, itu menular kembali ya. Senyum itu menular. Coba senyum sama Lena, senyum sama Bu Ismi, coba kamu senyum sama Bu Ismi. Loh, Bu Ismi ikut tersenyum, menular, saudaraku ya. Tidak mungkin kalau orang, saya tuh suka sama Pak Gembala tuh karena kalau kita masuk mall itu saya kadang-kadang perhatikan dia itu ada satpam kan yang nunggu di bawah tangga gitu ya, dia kasih senyum gitu, Bapak itu tersenyum. Saya lihat, oh iya ya, kadang-kadang senyuman kita itu membuat orang berbahagia. Iya, jadi jangan meremehkan orang kecil dengan memberi senyum aja, padahal gak ngasih uang gitu ya, gak ngasih apa-apa, tapi saya lihat dia senyum gitu, Bapak dia tersenyum gitu. Wah, itu sudah membuat hati berbunga-bunga ya. Nah, jadi biarlah kita ini suka tersenyum, aja senyum-senyum dewa ya, yes. Nah, itu senyum-senyum dewa bahaya ya. Senyum pada orang di sekitar kita. Dengan tersenyum hati kita bahagia. Suka tadi seperti video yang kita saksikan, dengan memberi hatinya senang, dia bisa tidur nyenyak, sampai dijatuhi berkat juga pada waktu dia masih tidur, karena Tuhan memberi kepada dicintanya pada waktu tidur. Bekerja harus dengan sukacita, dengan segenap kekuatan kita, dengan apa yang kita bisa, harus. Tetapi yang namanya berkat itu diberikan Tuhan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Sia-sialah orang sampai larut malam, sia-sialah penjaga mengawal kota kalau nggak diberkati Tuhan, nggak ada hasilnya ya. Itu sebagai anak Tuhan kita harus melakukan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, seperti teladannya Tuhan Yesus. Nah, jangan khawatir kalau kita ikut Tuhan, itu berkatnya melimpah, berkat sukacita dan damai sejahtera, berkat bisa memberi meskipun sesuatu yang kecil. Seperti kemarin Pak Kabul telepon saya karena dikunjungi oleh pengerja kita, senang, saudara, senang. Dia langsung, aduh puji Tuhan, saya dikunjungi. Walah, dikunjungi gitu aja senang setengah mati, Pak. Lu iya loh, saya ini jarang yang berkunjung, katanya gitu ya, Tuhan Yesus. Jadi itulah, kalau bisa berkunjung silakan berkunjung ya. Dan kalau apapun yang kita bisa lakukan, bukan hanya itu, banyak artinya. Kita bisa menyapa meskipun lewat WA atau telepon atau apa, itu menyenangkan Tuhan. Yang penting itu kan menyenangkan Tuhan ya. Hati kita juga ikut senang dan orang yang kita berkati juga ikut senang ya. Itu yang harus kita lakukan ya. Lalu sekarang Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Kita juga akan baca bersama-sama. Sudah muncul. 1, 2, 3. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi kita ini semua orang berdosa yang dibenarkan karena sudah dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita datang ke tempat ini, kita sudah dibenarkan. Ya, kita akan menerima berkat Tuhan bukan hanya di gereja besar, bukan juga yang di pelosok-pelosok saja. Dimanapun kita berada, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada bersama-sama dengan kita saat ini. Berbahagialah kita karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ya, puji Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan itu apa tadi? Belas kasihan, bukan persembahan.
Kadang-kadang saya sedih kalau dia bilang saya nggak ke gereja karena nggak punya uang untuk persembahan. Loh, salah besar ya. Ke gereja tidak harus memberi persembahan. Kalau tidak ada, nggak kasih persembahan ya nggak apa-apa. Yang penting kita datang, katanya apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Asalkan hati kita tulus, asalkan kita sehat dan bisa beribadah, beribadahlah. Datanglah pada Tuhan. Tuhan tak lihat ini apa yang kita akan berikan. Kalau kamu punya, kasih yang banyak. Jangan lupa ya. Kalau kamu punya, kasih yang banyak. Tapi kalau kamu nggak punya, nggak kasih juga nggak apa-apa. Punya sedikit, kasih sedikit. Itu berarti di hadapan Tuhan. Jangan kita kira uang yang kita persembahkan itu sedikit aja, cuma 1.000 buat apa? Loh, Tuhan bisa kembangkan menjadi besar. Kadang mustahil bagi Tuhan ya. Saya percaya kalau sampai saat ini kita masih hidup, kita masih bisa beribadah, kita bersuka cita, itu berkat Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Ya, karena kita datang, karena Tuhan itu datang untuk orang yang berdosa. Jangan mengira kalau di gerejanya harus orang baik-baik saja, jangan salah. Waduh, kalau nanti saya ngajak teman saya yang gimana, wah apa? Ya, dan kita harus bisa terima, karena semua itu adalah orang-orang yang harus kita kasihi, yang bisa memberi jiwa yang bisa bertobat kepada Tuhan. Itu luar biasa. Satu jiwa bertobat, malaikat di surga bersorak-sorak ya. Dimanapun kita berada, jadilah berkat. Di rumah jangan jadi troublemaker ya. Was kalau bocah teko ini, ya ini nih tukang gawe goro-goro teko, itu kan ada ya stikernya itu, tukang bikin gara-gara datang. Jangan aku ya. Jadi kalau kita di rumah itu diharapkan gitu, senang kalau di rumah itu apa sih, bantu-bantu tekek ya. Baiknya cuma nyapu kamar dewi misalnya. Apalah yang kita bisa lakukan dengan penuh sukacita. Dimanapun, di rumah, di tempat kerja, jadi berkah. Jangan malas, nanti malah dibilang, oh itu orang Kristen tuh. Kadang-kadang tuh saya pernah dengar ya, saya nggak mau kerja sama orang Kristen. Kenapa? Mintanya di excuse terus. Lah silakan saudaraku yang orang Kristen malah mintanya di excuse, dimaafkan. Maaf ya, saya besok izin, saya ke gereja. Ya kan minggu sudah ke gereja, ya kan ini ada doa malam gitu. Pulangnya doa malamnya jam 7, minta pulang jam 5 ya. Terus apalagi kalau izin lagi ada KKR, izin lagi ada apa, tapi tujuannya tidak ke sana. Ada sedikit manipulasi di sana ya. Jadi bijaksanalah. Kalau memang nggak bisa, masih bekerja, Tuhan tahu kok ya. Tapi kalau bisa, jangan mengada-ada yang mestinya tidak terlalu penting, dipenting-pentingkan. Saya tidak ke gereja karena ada urusan penting. Padahal biasa-biasa saja ya. Haleluya. Jadi begitu ya saudaraku yang dikasih Tuhan, kita dimanapun harus jadi berkat seperti firman Tuhan, dan selalu memiliki belas kasihan, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Apapun yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan malas. Jangan apa? Malas ya. Kita hiduplah dengan tertib. Yang tukang tertib di sini bahagia itu, jamnya kudu tepat apa ya? Itu kebaikan.
ya, itu kita terima dengan seneng ada sing ngelingno. Harusnya kita tuh bersuka cita kalau ada yang mengingatkan. Terus kalau nggak penting, misalnya saya izin nggak melayani misalnya, waduh susah gitu ya. Saya bersyukur kemarin Yosua tak tanya, lo gimana Yos, tetap main tante lo, nggak apa-apa, nggak wajib loh. Ya harusnya wajib, tapi ya gimana, nanti gak ada yang main musik katanya. Ya puji Tuhan, terima kasih upahku besar di surga. Tapi saya percaya Tuhan pasti tolong. Ya Tuhan pasti tolong. Ya sih hari ini bisa ikut main, wah puji Tuhan, luar biasa. Ya harusnya nggak bisa ya yes. Tapi Tuhan itu baik kan, pasti Tuhan berkati ya, pasti Tuhan berkati dengan luar biasa. Puji Tuhan. Nah, sekarang upahnya apa sih? Upah orang yang menebar kasih dan menaruh belas kasihan. Apa sih upahnya? Ya, kita lihat Amsal 19 ayat 17 tadi sudah dibaca, tidak usah dibaca lagi. Amsal 19 ayat 17 tadi dikatakan kita memiutangi Tuhan. Kalau kasih utang pada Tuhan, pasti Tuhan akan balas. Balas bukan hanya dengan bunga yang rendah, tetapi berlipat-lipat ya. Terus yang kedua, Mazmur 37 ayat 26. Ini yang kedua, berkat gitu, upah bagi kita yang menebar kasih dan menaruh belas kasihan. Mazmur 37 ayat 26. Dibaca 2, 3. Tiap hari belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Anak cucunya menjadi berkat. Ya, luar biasa kalau kita selalu menaruh belas kasihan, kita suka menebar kasih, anak cucunya menjadi berkat. Yang kedua, yang ketiga, Mazmur 112 ayat 5. Mazmur 112 ayat 5. Yang 2, 3. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Lakukan urusan kita dengan sewajarnya dan juga berbelas kasihan. Orang itu menjadi apa itu tadi? Orang yang seperti itu mujur. Tahu mujur enggak? Mujur itu beruntung. Apa lagi? Apa? Hoki. Iya, orangnya hoki. Nek bahasa Inggrisnya lucky. Makanya saya kasih Monica itu lucky Monica. Supaya beruntung, supaya mujur itu. Karena sesuai dengan firman Tuhan, yang menjadi orang yang cinta Tuhan, nggak main-main, bener-bener gitu loh, yang serius sama Tuhan itu, jangan salah-salah. Terus pokoknya toko gereja, soalnya aku Kristen. Kalau didelok tetangga gak ke gereja, lu cari ini Kristen, ya kan? Kalau kita melihat mereka harus, ya tuh ibadahnya luar biasa. Kita ini biasa-biasa saja, tapi dengan hati yang luar biasa. Itu yang penting untuk kita lakukan ya. Mujur yang ketiga. Yang keempat, Mazmur 41 ayat 2. Yes, cukup 4 aja deh, supaya kita tuh tidak terpaksa melakukannya. Dan ada upahnya. Tapi bukan ini yang menjadi tujuan kita untuk melakukannya. Pokoknya tujuan itu menyenangkan Tuhan. Itulah ya. Mazmur 41 ayat 2. 2, 3. Tuhan akan melindungi. Akan menjadikan diri perbaikan. Waduh, luar biasa. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan berbahagia
berbahagia. Siapa yang berbahagia di sini, angkat tangan? Wah, berarti suka berbuat baik ini, berarti karena kita semua berbahagia, ya. Puji Tuhan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mau saya sampaikan masih panjang, saudaraku. Tapi hari ini saya tuh ada mujur tadi, mujur. Kakak saya itu datang. Ini yang kakak-kakak saya itu semua ke Surabaya, dinemkan di hotel. Terus kita ini nanti siang mau diajak makan ke Bukris, nanti malam akan diajak ke PTC, kita makan di sana, jalan-jalan, suruh beli-beli. Terus besok kita akan diajak makan di MOI, terus habis itu diajak ke Hoki, suruh belanja. Per orang dapat 1 juta, saya 1 juta, 1 juta. Disuruh belanja, habiskan. Kalau nggak habis nggak boleh, itu namanya dan berbahagia. Tuhan, itulah memang Tuhan kita itu luar biasa, dan saya percaya setiap kita pasti ada hal-hal seperti itu yang bisa membuat kita tersenyum, membuat kita berbahagia. Kadang-kadang sedih. Kalau saya itu sedih itu kalau apa? Kalau ada yang sedih, saya ikut sedih. Kalau ada yang susah, saya ikut susah. Ada yang sakit, saya ikut sakit. Tak pikirin, saudara. Kalau saya mendengar ada ini yang sakit, ini Mbak Siti ini kemarin ya sudah dikunjungi sakit, kepalanya pusing, kita berdoa untuk Mbak Siti supaya nggak sakit. Pak Sumoto sudah lama tidak muncul, kita selalu berdoa untuk dia. Saya percaya doa kita tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia, ya pasti Tuhan ini. Kalau ingat saudara kita, doakan ya. Saya bersyukur Tuhan Yesus baik buat kita. Saya undang semua pemain musik untuk dan WL Senior, kita nyanyi lagi refrennya yang pujian terakhir tadi. Tuhan, ya jangan hanya nyanyi tok di mulut, tapi bener-bener kita itu mau ikut Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Alatnya ya, menjadi alat itu apa yang kita bisa melayani, ya juga menjadi alat bisa merendahkan diri, berbelas kasihan. Itu semuanya itu menyenangkan Tuhan, ya. Jangan kita menyedihkan. Apa yang kita lakukan itu pikir mau menyedihkan orang enggak, menyakitkan hati Tuhan enggak. Kalau apa yang kita lakukan itu nantinya membuat hati Tuhan sedih, wes nggak usah lakukan. Buat apa? Kalau kita menyakiti hati Tuhan itu, aduh saudaraku, jangan ya. Tuhan itu terlalu baik buat kita. Jangan menipu orang, jangan menyakiti hatinya orang. Aku gak ke gereja, aku mau ke sana aja. Alasannya apa? Apakah itu bisa menyenangkan Tuhan? Enggak kan? Kalau enggak, mari kita akan bersama-sama kembali ke laptop. Apapun yang kita lakukan, memang kadang-kadang susah. Kita harus berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran. Kalian tahu, saya tuh sampai, ya ampun Tuhan Ibu, ya itu saya minta tolong dibelikan beras. Beras itu kan beras. Saya pikir nanti saya panggilkan anak-anak yang laki-laki bisa menolong. Gak tahunya ini sudah ada di gereja. Jadi diangkat sendiri 25 karung itu. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan. Sampai suaranya entek. Saya bukan memuji orang asal-asalan, enggak. Saya tidak nyuruh saudaraku ya. Jadi biarlah hal-hal seperti itu menyenangkan Tuhan. Apapun yang bisa kita lakukan. Penny sama anak sudah minta tolong untuk kunjungan, kadang-kadang mereka sendiri yang lakukan. Itu semua pasti menyenangkan Tuhan. Datang aja ke gereja itu sudah menyenangkan Tuhan. Penuhi kursi yang kosong, jangan malas. Itu sudah menyenangkan. Sakit sedikit gak ke gereja, malas bangun dan sebagainya. Jangan, usahakanlah apa sekuat mampumu datang pada Tuhan. Haleluya Yesus.
segala sesuatu. Yehova Jireh, Dia tahu apa keperluan kita, Dia tahu apa kerinduan kita. Saat ini Dia mau kita berbelas kasihan dengan didasari atas dasar kasih, karena Allah ada hakikatnya adalah kasih. Yes, love. Biar kita mengasihi semua. Kalau Allah adalah kasih, kita sebagai anak-anak Allah, biar kita juga mempunyai kasih. Kasih Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah hukum yang utama dan terutama yang tercatat dalam Alkitab, dan itu yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi orang yang berbahagia, sehingga kita menjadi orang yang mujur, sehingga kita selama kita mengikut Tuhan sampai Maranatha, sampai tahun jalan kita dalam perkenanan Tuhan, kita dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, Bapa surgawi, Engkau tahu anak-anakmu, kecil, besar, dewasa, semua dalam perlindunganmu, semua dalam genggaman. Engkau yang memelihara. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu tercurah untuk setiap kami yang mengasihi-Mu. Biar firman ini dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu mengingatkan setiap saat, sehingga firman tidak berlalu begitu saja, tapi hidup dan menghidupi kehidupan kita. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, berkati dengan hikmah, beri kekuatan, berikan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tuhan, biarlah kami semua diberkati untuk memberkati. Orang akan melihat inilah anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, saya minta Kak sudah bisa berdoa persembahan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami sudah bersorak-sorai dengan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami tanamkan di dalam hati dan pikiran kami ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya berkati orang-orang yang memberi ya Tuhan. Biarlah Engkau melipat gandakan kembali kepada mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ke dalam dan kasih-Mu, bahkan persembahan yang boleh kami berikan dapat memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ajar,
Tuhan yang akan menyampaikan pengumuman. Tuhan, ingat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berdoa. Amen. Biarlah yang memimpin, kita pujikan dengan penuh semangat. Yes. Amen.
hidup kami dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik, selalu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Mulai saat ini sampai Engkau datang yang kedua kali, biarlah Engkau terus memegang kami Tuhan, sehingga kami tidak keluar dari rel-Mu, kami tidak keluar dari koridor yang Engkau sudah tentukan bagi kami. Biarlah kami tetap melekat pada pokok anggur yang benar itu. Apapun profesi kami, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, masih sekolah, masih kuliah, Tuhan, biarlah Engkau menjadi yang utama dan yang terutama. Dan biarlah kami disebut berbahagia, kami disebut orang-orang yang muncul oleh karena Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami boleh beribadah, satu kesempatan yang luar biasa yang daripada-Mu. Kami ada sebagai kami ada. Biarlah kami dikuatkan, biarlah kami berkata, aku sehat, aku kuat, aku kaya di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Berkati Indonesia, berkati Surabaya dan sekitarnya, memberkati pekerjaan, memberkati usaha, memberkati studi kami semua. Biar itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh menikmati hari libur, kami boleh menikmati apapun juga, itu karena kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Sunoto, kami berdoa untuk pemulihan Pak Selamat, kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur untuk Bu Ismin sudah datang. Terima kasih Pak yang memulihkan dan pulihkan, demikian juga untuk suara dari Bu ya Tuhan yang memulihkan, semuanya dipulihkan Lisa Tuhan, dipulihkan dalam nama Yesus. Mungkin kami tidak ingat, tapi Tuhan yang mengingat nama satu persatu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Terpujilah. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi kami semua mulai hari ini, siang ini, sampai pada Tuhan Yesus akan kembali. Yang percaya katakan amin.